Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Yadi Sudrajat. Kami di sini akan membawakan materi sadar hukum. Pertama-tama, Bapak ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru yang sudah memasuki SMK Al-Hadi Bandung. SMK Al-Hadi Bandung merupakan salah satu SMK favorit terbaik di Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya, lihat ada di on the spot. 7 sekolah favorit di Kota Bandung, SMK Al-Hadi salah satunya. Di sini akan membawakan materi sadar hukum. Sadar menurut KBBI artinya tahu, mengerti, ingat. Dan hukum menurut KBBI juga artinya peraturan, undang-undang, norma, adat. Jadi kalau digabungkan, sadar hukum adalah suatu proses mengerti terhadap peraturan supaya kita bisa hidup sejalan, nyaman, dan tertib. Mat, udang. Bapak, ini merupakan orang yang tidak sadar karena dia tadi tertidur. Nah, siapa nama kamu? Ahmad. Dia sudah sadar berarti ya. Tapi yang tadi contoh tertidur itu termasuk ke dalam satu bentuk yang tidak sadar hukum. Nah, ini kawan saya di sebelah kiri saya dari tadi, dari awal sampai sekarang, dia dari tadi dengan sikap sempurna, berarti dia sudah mencerminkan sikap sadar hukum. Untuk lebih jelasnya, akan ada tanya jawab tentang masalah sadar hukum di antara kawan-kawan saya. Oh iya, sebelum memasuki tanya jawab sadar hukum, perkenalkan ini kawan saya Bapak Rahmat, dan ini kawan saya juga Bapak Irfan. Ya, silakan. Apabila ada pertanyaan tentang masalah sadar hukum, ini intinya sadar hukum di sini untuk bisa mentertibkan siswa-siswi SMK Al-Hadi supaya tertib dalam menjalani sadar hukumnya, supaya di sekolah berjalan lancar, aman, dan nyaman. Kenapa harus ada hukum di sekolah? Supaya tadi sekolah berjalan lancar, aman, dan tertib. Ya, kita mulai saja dari Bapak Rahmat atau Bapak Irfan. Apabila ada pertanyaan, saya sebagai narasumber sadar hukum akan memberikan penjelasan sebisa-bisanya. Siap? Oke. Ya. Jadi gimana Pak Yadi? Kalau misalkan tata tertib di sekolah yang harus kita lakukan sebenarnya kayak gimana sih? Ya. Tata tertib di sekolah diadakan supaya siswa lebih terarah. Jadi supaya bisa menciptakan siswa-siswi yang tertib. Di antaranya sadar hukum di sekolah itu ada aturan-aturan. Jadi kalau siswa melanggar aturan tersebut, berarti siswa tersebut sudah tidak sadar hukum. Berarti ada contoh buruk dong? Ada, jelas. Contohnya? Di antaranya tadi ini Bapak Rahmat ketika pembukaan dia sudah tertidur. Oh, itu Kedua, satu ya? Ya, dua anak ya berambut gondrong. Ini tidak mencerminkan sikap sadar hukum. Tapi nanti akan Bapak sadarkan dia. Kalau tidak sadar, ya sudah. Terus gimana yang lain? Kalau untuk aturan yang lain apa aja Pak Yadi ini? Oh ya. Aturan di sekolah diantaranya kita memiliki poin-poin. Jadi kalau pelanggarannya ringan, kita memiliki poin yang ringan juga. Tapi kalau pelanggarannya sudah berat, itu poin besar. Poin besar artinya sudah mencapai poin 100. Jadi kalau sudah mencapai poin 100, secara tidak langsung dikeluarkan oleh pihak sekolah. Contoh poin-poin yang besar diantaranya 1. Bapak Irfan? Merokok dong. Merokok. Masih 2. merokok? Rambut panjang dong. Itu bukan masuk ke poin besar. Merokok rambut panjang bukan masuk ke poin besar. Kalau narkoba? Ya, poin besar yang 100 langsung dikeluarkan. Betul tadi kata Pak Irfan, yaitu narkoba. 2. Perkelahian.
atau tawuran antar sekolah. 3. Memukuli guru. Jadi kalau Anda seorang siswa-siswi memukuli guru, langsung poinnya 100 dan out. Harusnya ke guru gimana Pak Yadi? Ya, untuk ke guru kita harus bersikap setidaknya ada rasa hormat, santun. Karena rasa hormat dan santun di sebuah sekolah, khususnya SMK Al-Hadi, itu akan ada penilaian khas atau penilaian tersendiri. Kalau sikap kalian ramah, sopan dan santun, setidaknya sikap di rapot akan memiliki nilai B. Selain sadar hukum yang akan dijadikan aturan yang ada di sekolah, ada gak sadar hukum yang akan dipergunakan untuk di luar lingkungan sekolah? Oh iya. Sadar hukum untuk di luar lingkungan sekolah, khususnya ini untuk orang tua. Jadi ibu bapak orang tua siswa tetap dong harus memiliki sadar hukum, mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan oleh sekolah. Apa diantaranya? Yaitu membayar kewajiban kita, yaitu SPP setiap bulannya. Kalau ibu bapak membayar SPP setiap bulannya tepat waktu, itu sudah menunjukkan ibu bapak sebagai orang tua yang sadar hukum. Jadi adanya hukum itu untuk kita supaya lebih terarah. Untuk siswa, masalah kerapihan pakaian, terus rambut juga. Nah, ini kan saya itu contoh yang tidak baik. Nah, contoh yang baiknya itu, yang bagusnya yang seperti apa contohnya? Ya, untuk siswa masalah PSAS, pakaian seragam asal sekolah, kita memiliki aturan-aturan tersendiri. Di hari Senin sampai hari Sabtu, kita memiliki jadwal untuk memakai baju seragam yang berbeda. Nanti untuk pemakaian seragam dari hari Senin sampai Sabtu itu ada jadwal khusus. Jadi Senin, Selasa, Rabu pakai apa, Kamis menggunakan apa, Jumat, Sabtu menggunakan apa. Nah, kalau siswa sudah mengikuti jadwal penggunaan seragam di sekolah SMK Al-Hadi, berarti siswa tersebut sudah memiliki sadar hukum. Termasuk rambut. Termasuk aturan rambut, rambut nih, juga. Pak Yadi nih, Aturannya itu gimana aturannya? Ya, untuk rambut nih, terutama untuk siswa atau kaum adam laki-laki, rambut itu 2-1. Jadi atasnya ini 2, ininya 1 cm. Kalau buat perempuan bebas, karena di SMK Al-Hadi siswi SMK Al-Hadi itu menggunakan jilbab dan hindari penggunaan make up yang berlebih, karena kita di sini untuk sekolah mencari ilmu, bukan untuk berdandan. Kalau aturan aksesoris gimana? Ya. Aksesoris juga itu merupakan sebuah pelanggaran. Jadi kalau ada siswa yang menggunakan aksesoris, menggunakan gelang, kalung, anting dan lain sebagainya, siswa tersebut sudah termasuk ke dalam siswa yang tidak sadar hukum. Bapak akan memberikan petua buat kalian. Petua ini khusus buat siswa-siswi SMK Al-Hadi bisa smart. Petua yang pertama adalah baper. Baper teh naon Pak Edi? Baper itu bawa perubahan, bukan bawa perasaan. Yang kedua, brutal. Brutal itu apa Pak Yadi? Brutal adalah berubah total. Yang tadinya kalian sering bangun tidur terlambat, setelah brutal berubah total, jadi bisa bangun lebih pagi. Yang tadinya kalian malas-malasan, jadi rajin. Yang tadinya kalian tidak bisa apa-apa, jadi serba tahu. Itu namanya brutal. Jadi Bapak harapkan kalian menjadi generasi baper, bawa perubahan. Setelah bawa perubahan, nanti kesananya akan brutal, berubah total. Bapak mengharapkan siswa-siswi SMK Al-Hadi menjadi generasi jarambah. Apa itu jarambah? Jarambah? Apa jarambah? Jarambah adalah jajaran remaja berakhlakul karimah. Mantap. Mantap. Mutaina edan jadi tukang adan. Nice. Mutaina tara salat jadi osok salat. Nanti. Pokoknya mah brutal, berubah total.
Atau tato. Tato teh lain nu gambaran di nu kulit. Nu kumaha tuh? Tato teh nyata taubatan total. Ya, Bapak ingatkan buat kalian, tujuan kalian dari rumah datang ke sekolah ini mengucapkan bismillah, melangkahkan kaki menuju sekolah, masuk ke dalam gerbang. Tujuannya cuma satu, yaitu BPJS. Apa itu BPJS? Buat prestasi, jangan sensasi. Jadi kadieu teh diajar ulah neangan kabogo. Namun tujuan neangan kabogo karena kabogo kamu hari ini belum tentu jadi calon pendamping hidup kamu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.